Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat sore Bu. Bagaimana Bu pada kabarnya sore hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah berkat doanya Bu Alia. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya Bu ya. Oke, sebenarnya izinkan saya untuk perkenalkan diri ya Bu. Saya Alia Maulidah Kurnia, mahasiswa Universitas Gadjah Mada dari jurusan Bisnis Perjalanan Wisata semester 2 angkatan 2021. Mungkin agar teman-teman yang menonton nanti lebih kenal dengan Ibu Fuji, monggo Bu, saya persilakan untuk perkenalan singkat saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Fuji. Saya guide bahasa Jepang sama domestik, mulai guiding tahun 1997 sampai sekarang. Sudah cukup lama ya Bu ya Bu. Oke. Sebelum mulai sesi wawancara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fuji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan mungkin bisa langsung saja kita mulai ya Bu wawancaranya. Oke, untuk sesi mungkin yang pertama bisa diceritakan Bu, sejak kapan Ibu menjadi professional guide dan dari kapan Ibu bergabung dengan HPI? Terima kasih atas waktunya. Untuk menjadi guide tidak langsung ujuk-ujuk jadi guide ya, tapi harus ada tahapannya dulu. Sebelumnya kan belajar tentang sejarah, tentang kependudukan, geografis, vegetasi, macam-macam ya. Itu kita ambil lisensi. Waktu itu di Jogja belum ada. Kita ambil lisensinya di Semarang tahun 96 Desember itu tuh. Terus tahun 97 bulan Mei saya pertama kali kerja gitu. Kemudian tahun 2001 di Jogja ada pemutihan itu. Jadi yang di Jawa Tengah, yang KTP Jogja tapi ngambilnya Jawa Tengah bisa langsung bergabung dengan HPI, DPD, DIY gitu ya. Lalu Bu, bahasa asing apa yang menjadi spesialis Ibu Fuji dan apa alasan Ibu memilih bahasa asing tersebut Bu? Saya mengambilnya di sini bahasa Jepang gitu ya. Kenapa saya ambil bahasa Jepang? Kalau dulu di pariwisata saya dapatnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, Perancis gitu ya. Cuman saya pengen yang Jepang karena kenapa? Budaya Jepang itu kan hampir sama dengan budaya Jawa gitu ya. Ada unggah-ungguhnya. Bahasanya juga ada level-levelnya gitu ya. Terus postur orangnya tidak terlalu tinggi banget, mengingat saya kan sedang gitu ya. Jadi saya kalau ngomong sama bule itu tidak dangak gitu, jadi seimbang gitu ya. Terus selain itu ya saya suka budaya Jepang gitu. Dan waktu itu juga di Jogja gaya Jepang itu untuk regenerasi belum banyak. Jadi waktu 97 itu saya termasuk ya pendatang baru gitu ya. Yang lainnya sudah pada senior semua. Lalu Bu, mungkin pada saat dari pengalaman Ibu Fuji sendiri, pada saat melakukan pemanduan, tamu dari negara mana yang menurut Ibu Fuji itu perlu pendekatan khusus gitu Bu? Selama ini yang tak bawa tamu dari Jepang saja sama dari wisatawan domestik gitu ya. Apakah Ibu pernah tamu Jepangnya mungkin banyak permintaan gitu Bu? Oh iya, kalau orang tamu Jepang itu detail gitu loh. Kadang-kadang sebelum di sini udah korespondensi dulu dengan guide-nya gitu tuh. Udah kirim email gitu tuh. Terus kalau dulu belum ada kamera ya, kalau sekarang udah kamera suruh ngirimin foto diri dulu gitu ya, nomor telepon yang jelas. Terus acaranya dari A sampai Z sudah jelas. Terus penerbangannya jam berapa, kedatangannya, terus nanti outnya jam berapa, nama drivernya siapa, nomor mobilnya berapa gitu. Terus nama hotelnya apa, restoran yang dituju apa, objeknya mana saja, itinerary harus sudah lengkap semuanya. Terus sama durasi waktunya itu, rundownnya itu juga harus jelas. Lalu berdasarkan pengalaman Ibu Fuji, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali
ada biro perjalanan wisata yang ingin menggunakan jasa Ibu? Biasanya kan pertama dulu saya marketingnya itu menyebar kartu nama seluruh travel agent yang ada di Jogja. Terus mungkin salah satu itu kan ada yang connect ke saya ya gitu. Biasanya ya kalau zaman dulu belum ada HP, saya masih pakai pager gitu. Jadi pesan voice itu saya nyari wartel itu, terus saya ingin menjawab kalau saya bisa itu. Tapi sekarang sudah ada HP, waktu itu belum ada WA ya, telepon atau SMS, tapi sekarang sudah ada WA. Misalnya saya dikasih order tanggal sekian, Mbak Puji apa udah isi? Kalau saya kosong ya saya bilang iya, kalau saya isi juga tanggal ini udah isi, yang kosong saya tanggal sekian. Misalkan tanggal ini dia ngasih nggak bisa, terus ada tanggal berikutnya biar saya yang kosong ini bisa diisi. Lalu mungkin apakah Ibu Puji pernah mengalami hal-hal yang tidak terduga saat melakukan penjemputan tamu di lokasi penjemputan? Oh ya, pas penjemputan pertama di airport kan kesan pertama dengan tamu. Cuman kadang-kadang saya sudah di airport udah standby, tapi tamunya bangunnya kesiangan, nggak terbang ke Jogja. Tapi misalnya dari Bali travel agent yang ngasih yang pusatnya tidak konfirmasi ke Jogja gitu loh. Nah itu terus kadang-kadang ini saya udah pakai signboard gitu ya, namanya siapa, tamunya waduh jalan-jalan kemana malah nggak nyampein ke ibunya gitu. Kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ketemu gitu. Lalu menurut Ibu apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di suatu destinasi wisata, Bu? Di suatu destinasi wisata. Jadi sebelum sampai di lokasi di announce dulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Terus apa peringatan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada copet atau apa, barang-barangnya suruh hati-hati di depan semua itu, jangan di belakang, jangan di samping, pokoknya di depan semua. Terus Indonesia kan musim panas, kalau lagi panas deh biasanya kalau musim panas kan turis banyak itu loh, kalau musim hujan kan sedikit. Jadi sebelum turun pakai sunscreen dulu, bawa payung, bawa topi, bawa air mineral gitu. Cuman kalau makanan tidak dianjurkan karena di objek wisata tidak boleh bawa makanan, takut sampahnya mengotori. Lalu bagaimana strategi andalan Ibu Puji dalam membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Ibu bawa? Misalkan mungkin seperti candaan humor atau adakah quiz tanya jawab atau apakah ada contoh lainnya, Bu? Ya untuk pendekatan sama tamu ya pertama kan kesan pertama kita di airport ya, jadi harus kita ngenalin dulu sama tamu, terus ngasih kartu nama biar nama kita itu diingat gitu loh. Jangan cuma bilang Gai Dosang saja, tapi misalnya Puji Sang gitu. Terus pendekatannya kita harus helpful sama tamu itu loh. Sebelum tamu pengen sesuatu apa, kita kalau sudah tahu duluan itu tamu itu surprise sekali gitu ya. Soalnya kita sudah nunjukin toilet, tempat penukaran uang, tempat misalnya nanti pulang dinernya misalnya nggak sempat di luar, di airport ditunjukin gitu. Terus tempat gate-nya nanti waktu check in di mana, jadi nanti berusaha ditunjukin. Terus kalau di mobil ya selain kita kasih explain sama tamu ya tidak kayak radio ya, kalau kita dari kita sudah jadi ada imbal baliknya gitu. Kalau ada interaktif kan kita kan dekat gitu ya. Ya berusaha menanya di sini objeknya apa, disepadankan. Kalau di Jepang sepadannya dengan apa gitu ya. Jadi kamu kok tahu banyak, kamu udah pernah ke sana ya gitu. Padahal ya belum gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tamunya lebih seneng gitu ya. Berarti lebih interaktif aja biar memberikan kesan yang baik gitu. Oke.
Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana Bu Fuji mengetahui wisatawan yang Ibu bawa ini cukup puas dengan pelayanan Ibu selama pemandu? Apa itu untuk mencari standar puas apa enggaknya dari angket ya, kuesioner gitu loh kan. Itu kan ada guide-nya, bahasanya gimana, apa itu sikapnya gimana terhadap tamu, terus penampilannya, terus apa itu public speakingnya gimana, terus apa itu driver gimana, mobilnya gimana, terus restoran, hotel gimana gitu ya. Tour apa itu arrangementnya gimana waktunya gitu ya. Ya itu komentarnya bagus, terus ditambah lagi ngasih tip, ngasih oleh-oleh, itu berarti kan bagus. Terus pulang dengan senyum, nanti dia merekomendasikan lagi teman-temannya atau saudaranya. Begitu ya Bu. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Fuji ya teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di ujung acara, yaitu pertemuan saya dengan Bu Fuji. Maka dari itu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fuji yang telah bersedia saya wawancarai dan juga telah memberikan informasi-informasi yang sangat berguna bagi saya di masa depan, yaitu mengenai pemanduan wisata. Ya, sama-sama. Saya Alia Maulida Kurnia dan Ibu Fuji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.